Puisi Hari Santri. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu, kita bangsa Indonesia memang mulai bisa bernapas lega. Meskipun tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas, sedangkan penjajah Belanda tidak rela bumi Indonesia menjadi tanah merdeka. Bumi Indonesia harus tetap berada dalam cengkeraman Belanda si angkara murka. Rakyat Indonesia tak boleh menikmati kebebasan dan kemerdekaan. Sungai panjang yang mengalir ke laut, gunung-gunung yang membiru, serta daun-daun pohonan harus tetap menyanyikan sanjungan kepada penjajah. Karena Belanda masih ingin mencengkeramkan kuku-kukunya yang tajam kepada bumi Indonesia. Niat busuk Belanda terus direkayasa dan Surabaya, kota kita tercinta, menjadi sasaran utama. Maka dengan membonceng tentara sekutu, Belanda datang ke Indonesia, ke Surabaya. Mereka mulai menembakkan senjata, menakut-nakuti penduduk Surabaya sebagai preman kolonial yang bengis dan tak tahu aturan. Dan Surabaya mulai dicekam kekhawatiran. Rakyat jelata belum tahu mereka harus berbuat apa. Tapi semangat merdeka masih terus menyala-nyala. Rakyat Indonesia tidak rela Indonesia kembali dijajah. Indonesia sudah merdeka dan harus tetap merdeka. Saat itulah tampil seorang kiai sepuh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari namanya. Beliau melihat umat dengan kacamata rahmat. Beliau merasakan dengan jiwa yang dalam, terasa berat bagi beliau penderitaan umat. Lalu Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai dan ulama se-Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah umat, masalah bangsa, dan masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Dari kesimpulan jiwa beliau yang taqarrub kepada Allah, yang didukung oleh akal sehat kolektif serta hasil istikharah para ulama, maka pada tanggal 22 Oktober 1945 tercetuslah fatwa resolusi jihad. 1. Bahwa setiap muslim wajib angkat senjata berjuang membela tanah air Indonesia. 2. Dan mereka yang gugur di medan perang melawan penjajah adalah kusuma bangsa yang syahid di jalan Allah. Fatwa yang cerdas dan penuh tanggung jawab itu beredar ke seluruh tanah
tanah Jawa. Fatwa itu dicatat sebagai mustika jiwa oleh seorang pemuda Surabaya bernama Bung Tomo. Pemuda cerdas berumur 25 tahun, muda dan cerdas, cerdas dan muda. Kemudian anak-anak santri untuk sementara mulai menutup dan menyimpan kitabnya. Para petani lalu meninggalkan sawahnya dan mengasah parangnya. Yang lain menyiapkan bambu runcing sebagai senjata. Tentara menyiapkan senjata walaupun apa adanya untuk menyambut kedatangan musuh dengan iman kepada Allah dan keberanian yang sempurna. Amboy, jangan lupakan peristiwa itu. 10 November 1945 tanggalnya. Tentara sekutu dan Belanda datang lagi dengan niat memporak-porandakan perjuangan Indonesia serta hendak menghancurkan semangat kemerdekaan. Bung Tomo berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan takbir Bung Tomo mengangkasa di langit Surabaya, arek-arek Surabaya, para santri, tentara, pedagang kecil, buruh, tukang beca, serta para pemberani lainnya terjun ke medan perang membela kemerdekaan dengan keberanian yang total. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surabaya menjadi lautan api, Surabaya banjir darah. Allahu Akbar, Surabaya menjadi lautan api. Allahu Akbar, Surabaya banjir darah. Allahu Akbar. Jasad para pahlawan yang ditembus senjata musuh bergelimpangan di jalan-jalan raya. Luka-lukanya yang merah mekar laksana bunga mawar bersanding dengan keikhlasan jiwa mereka yang putih laksana melati. Mawar dan melati, mawar merah, melati putih, mawar merah, melati putih, bendera tanah airku. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar, peluru musuh dan tank-tank musuh menjadi kecil, bom-bom yang berdentungan menjadi kecil, mitralyur yang mendesah menjadi kecil, bahkan maut pun dianggap kecil. Semua dianggap kecil, hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jadilah 10 November menjadi hari pahlawan. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan, Kiai Wahab Hasbullah menjadi pahlawan, dan semoga Kiai Abdul Halim segera dikukuhkan menjadi pahlawan. Dan Bung Tomo yang meneriakkan takbir itu sudah menjadi pahlawan. Semua yang gugur membela bangsa dan tanah air adalah pahlawan. Nama mereka akan harum dalam kenangan, dan harumnya akan sampai nanti di perkampungan surga. Maka kemudian tanggal dicetuskannya fatwa resolusi jihad itu tanggal 22 Oktober sudah ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional. Saat ini, pagi ini, mari kita ambil apinya sejarah agar kita menjadi manusia yang cinta kepada bangsa dan tanah air. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Hubbul waton minal iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita semua makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita.
Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Alhamdulillah Indonesia, subhanallah Indonesia, masya Allah Indonesia, astagfirullah Indonesia.